Mas Jaka ya sebagai perwakilan dari Ricis Factory Indonesia. Yang mau ditanyakan ini sebenarnya yang pertama, apa sih yang menjadi landasan kalau DVD musik ini diluncurkan oleh Ricis sendiri? Landasan apa ini yang penting untuk anak-anak? Oke, terima kasih. Jadi Ricis Factory itu sendiri sudah hadir di Indonesia selama 12 tahun. Kita itu berdiri tahun 8 Februari 2011 dan ini pertama kalinya kami bekerjasama untuk bisa merealisasikan penjualan dari paket DVD musik dan ini pertama kalinya. Jadi karena ini memang pertama kali dari Ricis, tentu kami sangat senang sekali karena ini juga bisa meletakkan untuk kerjasama ke depannya yang mungkin bisa berupa kolaborasi yang lebih bagus lagi ke depan. Oke, dan mungkin kan dari sini juga banyak yang mungkin belum tahu mengenai Amo Baby. Lantas mengapa yang dipilih ini adalah Amo Baby untuk launching ini? Betul, jadi Ricis Factory itu sendiri sebenarnya hadir di Indonesia sudah lama dan kami sangat senang bisa berpartnership dengan tim dari Ricis Studio dan kebetulan dari tim dari Ricis Studio sudah menghadirkan Amo Baby di Indonesia dan terima kasih juga kepada tim Ricis Studio sudah memilih Ricis Factory untuk berpartnership dan sebagai distributor yang pertama untuk DVD Amo Baby ini. Oh, ini distributor pertama ya, boleh berikan tepuk tangan untuk Ricis Factory yang luar biasa. Dan mungkin pertanyaan lagi, nah persiapannya sulit nggak sih Mas untuk Amo Baby sendiri bersama Ricis ini? Ya, tentu dalam persiapan merealisasikan DVD Amo Baby ini bisa dipasarkan kepada masyarakat banyak tantangan yang dihadapi. Cuman kami sangat senang akhirnya hari ini kami bisa merealisasikan DVD Amo Baby ini dijual di outlet Ricis Factory. Oke, jadi ini sudah mulai dijual di seluruh outlet di seluruh Indonesia juga ya Mas ya? Saat ini masih di sekitaran Jabodetabek. Jabodetabek saja ya. Dan berarti untuk mendapatkan DVD Amo Baby ini apakah nanti melalui paket yang kita beli lewat Ricis atau gimana Mas sekarang? Jadi tinggal datang ke outlet Ricis Factory yang ada di Jabodetabek Bandung, juga bisa order via online dari online delivery. Itu bisa memilih combo Amo Baby. Combo Amo Baby. Jadi terdapat itu ada paket makanan Amo Baby dan juga bisa dijual secara ala carte atau terpisah. Oh, bisa ya. Langsung. Dan penasaran nih, untuk harganya gimana Mas? Harganya sangat terjangkau. Sangat terjangkau ya. Pasti. Jadi pastinya ini buat anak-anak sangat bermanfaat sekali ya. Wow. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mas Jaka selaku perwakilan dari PT Ricis Kuliner Indonesia. Terima kasih untuk Mas Jaka untuk jawaban-jawabannya yang pastinya ini sangat penting sekali ya untuk anak-anak mendapatkan edukasi pastinya ya. Oke, bagaimana nih proses dan kerjasama kali ini dengan Ricis dan G Studio ini sampai akhirnya, dari Formula Picture dan Pro M bisa akhirnya DVD Amo Baby ini berhasil rilis hari ini. Oke, jadi memang ini perjalanan yang sangat panjang ya Mas ya. Ini udah hampir setahun lebih kita melakukan visibility study di sini gitu kan. Yang tadinya memang mungkin nggak mungkin gitu kan. Nah, pergantian apa yang pertama akan kita luncurkan itu memang benar-benar kita bikin visibility study-nya dulu gitu di sini. Jadi memang perjalanan ini tuh nggak mudah untuk rilis pertama ini sudah kita lakukan sudah melakukan lama, akhirnya ya baru bisa sekarang kita rilis. Jadi ini udah hampir 1 tahun ya? Setahun lebih kita melakukan. Kira-kira 1 bulan, 2 bulan. Oke, jadi nah ini sebenarnya kalau kita berbicara project dari Amo Baby ini apa yang spesial dengan Ricis Factory? Ya, jadi mungkin gini, memang Amo Baby ini dipilih untuk pertama kali karena ingin memperkenalkan. Kan selama ini kan Ricis dikenal sebagai makanan remaja dan dewasa gitu kan. Nah,
anak-anak SMA, SMP, wah ayo ke Ricis yuk gitu kan. Nah kita nih mau memperkenalkan Amo Baby ini, nggak cuma anak remaja yang ada di sini yang akan datang. Jadi sebenarnya tuh Ricis bawa anak-anak, kita family punya anak, bawa anak-anak kita makan di situ bisa gitu. Makanya kita mau munculkan Amo Baby. Ayo family yang mau makan, ada nggak cuma di toko sebelah nih gitu. Kita nih bisa makan bawa anak-anak gitu. Iya. Jadi itu sih. Karena balik lagi kita berbicara mengenai edukasi dari Iya. anak-anak. Karena kan banyak sekali mungkin di era kali ini kan banyak sekali dari sosial media atau apa yang mungkin lebih berpengaruh untuk anak-anak. Akhirnya hasilnya mohon maaf kita berbicara ada yang negatif gitu ya. Iya, Nah, ini iya. yang kita hadirkan gitu ya untuk edukasi dan inspirasi. Oke, terima kasih Mas Rino. Mungkin dari Mas Jeffrey ada yang mau ditambahkan? Mau nambahin aja ya, mungkin dari pihak Ricis juga punya persepsi bahwa Ricis itu nggak ada makanan anak karena anggapan mereka kan ayamnya pedas gitu. Kan. Walaupun katanya ada yang level zero ya, kayak saya makan ini nggak pedas. Ya mungkin kedepannya mereka akan bikin kids meal lah atau itu dan mulai membuka segmen baru bahwa anak-anak dan bisa ngajak keluarganya dari makan ke Betul. Ricis. Jadi bisa makan Ricis, Iya. dapat edukasi juga dari yang Iya. lebih ini. Ada lagi dari Mas Jeffrey mungkin? Sudah. Mungkin tambahan Boleh silakan Mas Jeffrey. Jadi sekalian juga dari launching di Amo Baby ini kita pengen kolaborasi bahwa kita itu punya menu yang non spicy juga. Jadi memang signature menu kita adalah fried chicken yang memang terkenal tentang kepedasannya, tetapi dari sisi anak-anak kita juga punya menu yang non spicy seperti ayam fried chicken dan ayam fried chicken. Itu bisa diorder langsung via Ricis Order. Wow, jadi ini sudah lengkap ya sekarang menunya ya. Jadi untuk anak-anak pastinya aman. Aman. Oke, terima kasih Mas Jaka. Dari Mas Rino ada yang mau ditambahkan lagi? Sudah. Oke, dan Pak Yan, bagaimana melihat DVD musik Amo ini untuk baby atau untuk balita? Bagaimana yang Pak Yan bisa lihat dengan adanya DVD Amo ini untuk anak-anak Indonesia? Terima kasih Mas Chris. Ya. Gini, kalau saya kembali ke masa lalu ya, bahwa kita pernah punya penyanyi anak-anak, misalnya Cica dengan lagunya Heli, Buku, atau Adi Bislamet dan lain-lain ya. Lalu pada masa dulu juga masih ada Dina Mariana dan lain-lain yang semuanya juga membuat DVD. Ada album lagunya, karena waktu itu masih kaset ya. Nah, dan sekarang kita mengenal Amo Baby. Tetapi saya lihat di sini Amo Baby ini lagu-lagunya semuanya dari bahasa Inggris ya. Walaupun kan lagunya itu mudah ditangkap dan dimengerti ya, tetapi memang saya pengen menunjukkan bagaimana kalau ada lagunya dalam bahasa Indonesia begitu terjemahan ya. Kasih terjemahannya di bawahnya itu ada subtitle terjemahan gitu ya. Kalau masalah digitalnya ada yang bahasa lain. Ada yang bahasa Indonesia. Ya misalnya lagu Bita Kecil gitu ya. Itu kan sangat mudah dimengerti oleh anak-anak, Bita Kecil atau cicak-cicak di dinding gitu ya. Nah, kalau dimasukkan lagu-lagu seperti itu akan sangat pas sekali untuk anak-anak Indonesia. Ini sebagai creative director itu ya, Iya. dan untuk animasinya juga ya. Iya. Pasti selama ini untuk mempersiapkan ini apakah sulit untuk mempersiapkan Amo Baby? Jujurnya sulit. Sulit ya. Karena membuat animasi itu memang sangat Iya, membutuhkan kompleks. waktu yang lama juga ya, Iya. kompleks ya. Dan boleh diceritakan apakah inspirasi apa yang didapat akhirnya bisa membuat Amo Baby? Sebenarnya objektif kita itu adalah gimana ibu seperti Arina Ranting ini untuk membantu para ibu yang dimana dia bisa ngasih lihat anaknya, tapi anaknya itu yang anaknya dapatnya adalah stimulasi sensori motor yang bagus gitu. Jadi basic pendidikan kita di sini pun Montessori. Kalau ada yang tahu, mungkin Montessori itu adalah nama dokter wanita pertama di Italia, Maria Montessori. Jadi dia itu di tahun 1900-an dia bisa bikin anak yang maaf keterbelakangan yang idiot itu punya prestasi yang jauh lebih tinggi dibanding anak yang normal. Karena dia adalah spesialis pediatri dan psikiatris gitu. Nah itu dia punya cara tersendiri. Nah itu disebut basicnya Montessori gitu. Jadi kita pakai basic itu dan kita gabungin ke pendidikan PAUD, ke
Amo Baby ini gitu. Oke, jadi salah satu inspirasinya dari Montessori tadi, Iya. dari Italia ya. Iya. Oke, wow, luar biasa ya. Oke, dari Marga lagi bisa mungkin dijelaskan tentang Amo Baby ini sendiri. Ini berisikan berapa lagu ataupun ada yang bisa ditambahkan dari video atau visualnya seperti apa? Ada di dalam satu DVD ada 10 lagu. 10 lagu. Itu Oke. tentang kemandirian. Jadi katanya tuh bener gak sih? Coba aku tanya ke Artina ya. Iya. Tapi anak kecil tuh bisa di 2 tahun aja dia tuh nggak bisa pakai baju sendiri, itu kayak sulit gitu. Tergantung gimana kita kasih contoh Oke, kalau menurut aku karena katanya biasa harus dipakai ibunya gitu. Nah, harapannya di sini kan ada yang mau put shirt gitu. Iya. Jadi dengan dia cuma nonton aja dia tahu nih, oh masukin tangan kanan, kiri, lomba gitu. Jadi di liriknya itu kan tipenya ini lagunya itu tipenya nursery rhyme. Jadi dari liriknya itu mereka juga musiknya bisa belajar gitu. Cuman benar kata Pak Ya tadi harus dikasih translation gitu ya. Oke, jadi ada translationnya ya untuk Iya. memudahkan anak-anak juga langsung menangkap seperti itu ya. Oke, nah ini suaranya udah keluar ya. Jadi seperti ini mungkin yang bisa teman-teman lihat dari secara visual, audio ya, dan tentunya ada translation juga atau terjemahannya. Jadi ini ada, kalau kita untuk memilih bahasa Inggris atau Indonesia tinggal switch atau gimana? Sebenarnya yang di kita mau itu adalah di setiap negara kan ada Oh, ada belum auto. diaktifin. Oke, tapi nanti mungkin ke depannya bisa. Iya, bukan. Oke. Dan satu lagi mungkin untuk Mbak Elke, proses pembuatan karakter ini kan pastinya sekali lagi tadi sulit ya kan. Dan berapa lama sebenarnya pekerjaan ini untuk Amo Baby sendiri? Kita mulai dari mungkin 8 bulan yang lalu ya. 8 bulan ya? Iya, itu dari kita bikin karakternya, personality-nya, sketch-nya, nanti dia ada background-nya, ada keluarganya, ada rumahnya gitu. Ceritanya apa, konsep musiknya, pembuatan musiknya mungkin juga di 5 bulan itu kali ya. 5 bulan ya? Iya, Jadi total sekitar 8 bulan, untuk musik di 5 bulan. mungkin. Mungkin sekitar segitu ya. Jadi kira-kira hampir 1 tahun juga ya. Iya. Wow. Oke, terima kasih untuk Mbak Elke. Jadi kadang-kadang ada orang yang nggak boleh ada screen time, anak-anak nggak bagus nonton terus, emang benar. Tapi kalau kita bisa batasi waktunya dan kita pilih tontonan yang tepat, itu sebenarnya salah satu sumber edukasi terbaik karena kedua anak itu sendiri paling cepat untuk bisa bahasa Inggris malah dari tontonan dibanding kita ajarkan secara lisan karena masih balita juga, anakku baru aja 5 tahun dan 2,5 tahun, jadi mereka mencontoh gitu. Dan banyak banget kan sebenarnya kalau kita lihat artikel sekarang menonton atau screen time itu sangat tidak baik. Tapi kebetulan kemarin aku ngobrol sama dokter tumbuh kembang, dia bilang anakku malah aku kasih tontonan sebenarnya cuma dibatasi, nggak terus-terusan yang sampai akhirnya jadi tantrum harus nonton setiap saat, enggak. Cuma ada kalanya tontonan itu menurut aku jadi kok tiba-tiba aku udah bisa bahasa ini ya, kamu udah bisa ngebalesin obrolan dengan bahasa Inggris cepet banget ternyata dia dari tontonan. Dan ini sebenarnya flashback ya, kalau mungkin teman-teman kakak-kakak wartawan tahu dulu sekitar 10 tahun yang lalu tuh keluar album, 2 album di mana aku udah cipta lagunya juga, lagu-lagu aku dulu untuk remaja di saat aku remaja. Terus tiba-tiba ada lomba penyanyi cilik di TV dan aku ingat banget Bunda Maya bilang, aku tuh jadi juri, 70% anak-anak tuh nyanyi lagu kamu gitu ya. Aku kangen, kamu sayang, kamu kayak anak kecil nyanyi lagu itu kan bukan buat anak-anak gitu, kenapa mereka nyanyi lagu itu. Dan di saat dulu aku aktif sebagai penyanyi dan pencipta lagu, aku baru sadar semua anak kecil nyanyinya lagu band, lagu dewasa, semua lagu cinta, dan itu agak menyedihkan gitu loh buat aku ya. Wah, sedangkan di masa aku kecil aku punya banyak penyanyi cilik yang bisa aku nyanyiin lagunya. Ada Eza Yayang, ada Agnes Monica, ada Joshua gitu. Iya gitu. Dan akhirnya aku mikir semoga nanti bisa aku menikah dan punya anak ada wadah di mana anak-anak bisa menjadi anak-anak dan menikmati gitu. Karena yang menyenangkan pada saat kita flashback di masa kecil adalah ada lagu-lagu dan musik yang mengiringi kita. Kayak dulu ada lagu si lumba-lumba, ada lagu nyamuk nakal atau gimana. Tapi sekarang kan era digital emang udah menguasai semua
divisi. Jadi anak-anak nggak bisa kita jauhkan dari yang namanya YouTube atau TV. Jadi aku senang banget ada Amo Baby yang bisa menemani anak-anak kita saat ini untuk jadi sumber yang menyenangkan untuk edukasi. Tapi aku setuju banget sama Pak Yan kalau nanti ada subtitle-nya, karena kita kan tahu sekarang ini era dimana banyak ibu pekerja, termasuk aku yang terpaksa harus menitipkan anak sama siapapun yang jaga, entah itu nenek kakeknya, entah itu babysitternya, dan tidak semua mungkin bisa langsung tanggap dengan bahasa Inggris. Jadi mungkin tuh ada subtitlenya jadi kebelajar juga kan, oh yang dinyanyiin Aurora tuh artinya ini, itu mungkin bakal lebih menyenangkan juga. Makanya aku dengar tadi akan dibuat versi berbagai negara, semoga aja Amo Baby bisa mewakili Indonesia untuk jadi sumber edukasi anak yang mendunia. Karena kita tahu sendiri ya, banyak banget sekarang itu di YouTube asalnya dari luar gitu loh, yang mungkin kayak Cocomelon atau mungkin kayak Flat Aniki, ya, Pingpong. Makanya aku seneng banget begitu dengar Amo Baby dari Indonesia tuh happy banget. Betul, jadi pastinya kita berharap ini bukan cuma di Indonesia, someday kan bisa go internasional juga ya. Betul, dan semoga Riches Factory keluarin merchandise-nya ya.